Nah, baik langsung saja kepada Ustadz Sukma Maulana kami persilakan. Bismillah. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, Nandi? Ya Ustadz, sudah aman Ustadz. Tadi sempat nge-lag sebentar. Oke. Gimana kabarnya ayah, abang, ayah, bunda, abang kakak? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat. Ada 31 orang yang bergabung dalam Zoom ini. Insya Allah akan kita kaji tentang apa judulnya Bang Nandi? Mengapa sudah sering ibadah tapi rezeki masih seret? Nah, itu temanya Ustadz. Oke. Sudah sering ibadah, Ustaz. Tahajudnya sudah sering, duhanya sudah sering, sedekahnya juga sering. Ibadah-ibadah yang sudah sering, Ustaz. Tapi kenapa, Ustaz? Kok rezeki saya tuh gini-gini aja, Ustaz? Kok rezeki saya malah makin seret, Ustaz? Kok rezeki saya nggak bertambah-tambah, Ustaz? Kok rezeki saya itu stuck di sini aja, Ustaz? Kenapa, Ustaz? Gitu kan? Itu permasalahannya kan? Nah, malam hari ini kita akan coba bedah apa yang dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajhah dalam kitab Nashihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, sebenarnya ayah bunda bapak sekalian, pertama yang ingin saya jelaskan adalah mengenai tentang definisi rezeki itu apa. Nah, kalau rezeki hanya terbatas kepada hal-hal yang bentuknya materi, uang, emas, perak itu rezeki. Sebenarnya harta itu kan, bentuknya harta. Cuma apakah sadar bahwa ada rezeki yang bentuknya lain, bukan dari uang, bukan dari harta. Rezeki bisa bangun tahajud itu rezeki nikmatnya luar biasa. Rezeki bisa sedekah 1.000 setiap subuh itu rezeki nikmatnya luar biasa. Rezeki bisa duha itu rezeki luar biasa. Ada rezeki yang diberikan oleh Allah yang terbesar dalam diri kita. Itu rezeki kenikmatan dalam beribadah. Keistiqomahan dalam ibadah. Itu rezeki juga. Nah, itu pertama yang ingin saya sampaikan bahwa jangan salah memahami konsep rezeki. Bertambahnya ilmu itu rezeki, bertambahnya ibadah itu rezeki, bertambahnya keimanan itu rezeki. Rezeki semua itu. Jangan dikotakkan hanya kepada harta aja rezeki. Ya memang secara umum yang namanya rezeki memang di otak kita ini ya uang, 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 uang. Nah, kan begitu. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa jangan mengkotak-kotakkan atau jangan membatasi konsep rezeki di dalam eh, uang atau harta aja. Nah, oke lah kalau mau kita bahas tentang rezeki berupa uang, berupa materialistik, berupa apa ya materi gitu. Kita sudah sering ibadah, tapi kenapa kita gini-gini aja rezeki kita gitu kan? Nah, maka Imam Ali kalamallahu wajhah membuka satu takbir yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nashihul Ibad. Apa kata Imam Ali? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib berkata begini, "Laula khamsan lasara an-nas kulluhum salihin." Pertama yang ingin saya jelaskan bahwa gini ya Bunda Bakar sekalian, rezeki itu akan diberikan oleh Allah banyaknya atau tidak terduganya melalui wasilah takwa kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dengan jalan yang tak disangka-sangka. Ayat sebelumnya itu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya hutang dikasihkan solusi oleh Allah, yang punya masalah ini dikasihkan Allah solusi, yang punya masalah riba dikasihkan Allah solusi. Nah, nah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, nah, bahwa pertama kata kuncinya adalah kalau mau rezeki itu naik, kalau rezeki itu mau eh,
naik drastis, tingkatkan takwa kepada Allah. Karena ayatnya itu jelas, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah. Kan begitu. Nah, maka konsep takwa itu harus kita definisikan. Gimana supayanya orang-orang ini bisa menjadi orang bertakwa atau minimal ciri-cirinya deh. Kan begitu. Nah, maka kata Ali karramallahu wajhah, kata Ali bilang gini, laula khamsan lasara nas kulluhum salihin. Kalaulah tidak ada lima perkara ini, kalaulah tidak ada lima perkara ini, kata Ali, semua manusia itu bertakwa semua. Semua manusia itu soleh semua. Nah, yang pertama itu apa? Al-qana'atu bil jahil. Kalau mau rezeki itu naik, ibadahnya sudah sering, jangan merasa bangga dengan, maaf, jangan merasa bangga dengan kebodohan. Dah, jangan merasa paling pinter, jangan merasa paling cerdas. Hmm. Merasa paling pinter, merasa paling cerdas, padahal maaf, padahal bodoh. Nah, begitu loh. Nah, jadi mereka itu cukup dengan kebodohannya. Mereka tuh merasa bangga dengan kebodohannya. Nah, kan begitu. Maka kajian-kajian seperti ini bagus untuk menarik iman, untuk menaikkan iman lagi. Jangan merasa ilmu kita sudah tinggi, nggak mau kita ikut kajian lagi. Oh, ustadznya biasa-biasa aja. Ustadznya itu nggak paham dari ustadznya. Jangan seperti itu. Ada majelis ilmu, walaupun tidak di masjid, walaupun hanya lewat virtual Zoom seperti ini pun namanya majelis juga. Nah, maka tetap belajar, tetap belajar. Belajar Quran, ada di jadihafiz.com, belajar Quran tahsin, belajar tajwid, belajar tahsin, mengupgrade skill ilmu kita, mengupgrade ilmu kita. Jangan merasa kita berbangga dengan kebodohan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, kenapa manusia seret aja rezekinya itu? Wa hirsu 'ala dunya. Tamak dengan dunia. Ini wajar saja. Ya saja ya Bunda, saja wajar. Kenapa Allah menahan rezeki kita? Karena kita tamak dengan harta. Orang yang tamak itu, dia kaya sebentar aja itu. Tamak itu. Dia kayanya kaya sebentar aja. Korun itu sebentar aja, selesai. Maka kata kata Ali, kalau mau jadi orang soleh, jangan hirsu alat dunia, jangan eh, apa ya, bergelimang dengan kemewahan dunia, bergelimang dengan pernak-pernik dunia. Jangan tamak gitu loh, jangan tamak dengan dunia. Hmm. Kenapa Allah nggak mau kasih rezeki banyak kepada kita? Karena kita tamak. Kenapa tamak? Karena uang banyak-banyak itu ada rezeki orang lain, ada rezeki anak yatim, ada uang janda, ada uang orang lain, ada uang fakir miskin. Karena sifat serakahnya, karena sifat tamaknya, ya Allah tahanlah. Tidak ada alasan Allah itu untuk memberikan rezeki lebih karena kita tamak itu. Maka hati-hati. Ya, itu ya. Yang ketiga, yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, kenapa kita ini udah ibadah, tapi rezeki kita masih gini-gini aja, atau kenapa kita nggak bisa jadi orang soleh gitu kan? Yang ketiga adalah wasyuhu bil sabr, pelit. Ah, itu bahasa sederhananya pelit. Kedekut. Bahasa orang Melayu sini masin. Rezeki sudah dikasih oleh Allah, nggak mau meluangkan sedikit hartanya untuk manusia, untuk manusia, untuk bersedekah, untuk berinfak. Karena sebenarnya tanda-tanda orang yang bertakwa itu kata Allah yang dalam Al-Baqarah itu, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun." Salah satu tanda-tanda orang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan rezekinya. Maka jangan syuk bil sabr, jangan pelit. Kalau kalau sudah banyak kalau sudah banyak rezekinya, sudah banyak uangnya, jangan pelit. Keluarkan zakat. Kalau sudah sampai nisabnya misalnya, keluarkan sedekah, keluarkan infak. Nah, kenapa? Seperti tadi ya saya sampaikan bahwa kenapa Allah itu nggak mau ngasih rezeki kepada kita? Ya karena kita pelit.
Kalau Allah itu ngasih uang banyak ke kita, ada alasan Allah untuk ngasih uang banyak ke kita. Orangnya dermawan. Nah, gitu loh. Ini loh, misalnya. Ibu ini orangnya dermawan. Kasih dia rezeki lebih. Karena dia berbagi sama orang. Bapak ini orangnya dermawan. Kasih dia rezeki lebih. Karena dia berbagi dengan orang. Ada alasannya. Jadi Allah itu ngasih rezeki lebih itu ada alasannya. Alasannya apa? Berbagi. Kalau pelit, itu apa? Allah ngasih lebih. Kan begitu. Nah, dah, yang keempat, saya singkat-singkat aja ya. Nah, saya juga lagi di luar ini. Nah, habis ngisi pengajian juga nih. Yang keempat, yang keempat adalah wariya bil amal. Amalnya ria, beramalnya ria. Sedekahnya untuk dipuji orang dermawan. Sedekahnya supaya dipuji orang banyak harta. Tahajudnya supaya ingin dipuji oleh orang jadi orang soleh. Sholat duhanya supaya dipuji orang menjadi orang soleh. Tadarusnya satu hari satu juznya supaya dibilang orang ahli Al-Quran. Nah, kan ada niat-niat hati yang tidak baik itu kan. Nah, maka perbaiki niat hati itu. Sedekah. Ya Allah, aku sedekah ini dengan niat untuk umroh. Sedekah. Nah, ya Allah, aku niat sedekah ini untuk bebas dari hutang, ya Allah. Masukkan uang tuh ke celengan, ke kotak amal tuh, ya Allah, aku pengen dari wasilah sedekah ini, engkau angkat derajatku, engkau terima amalku, engkau ampuni dosaku. Nah, itu untuk menyelamatkan diri dari riya. Hati-hati juga kita dengan riya ini. Karena dia itu kecil banget. Halus mainannya riya itu. Karena mainnya di hati. Mainannya di hati. Maka hati-hati. Hati-hati. Nah, itu ya. Saya itu punya kebiasaan. Punya kebiasaan kalau habis sebelum tidur malam ya, sebelum tidur malam, dulu itu saya sering berbagi nasi bungkus. Itu amalan saya itu. Amalan saya sebelum tidur itu saya masak sendiri, habis itu bikin lauk sendiri, bungkuslah nasi bungkus agak-agaknya 2 bungkus, 3 bungkus, kasih air minum. Saya bagikan tuh, sebelum saya tidur, saya bagikan tuh ke orang-orang jalanan, tukang sampah. Ini amalan saya tiru dari Nabi Ibrahim dan saya niatkan amal infak saya itu sedekah sedekah sebelum tidur saya itu dua. Ya Allah, sedekahku ini hamba memohon kepadamu wasilah dari sedekahku ini tambahkan ilmuku ya Allah, berikan aku hikmah ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, niat sedekah saya itu adalah, ya Allah, dengan wasilah sedekah ini, ya Allah, tolong kau ampuni semua dosaku, dosa orang tuaku, dosa anak istriku, dosa semua orang-orang yang aku cintai, ya Allah. Dua itu aja niat saya sedekahnya. Itu saya. Niat saya. Bapak Ibu nggak perlu tiru dengan niat saya. Boleh berniat sendiri. Nah, kalau amalan saya seperti itu. Sebelum tidur malam, saya cari keliling rumah dulu, keliling jalan dulu, cari yang mana belum 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 makan, saya kasih nasi bungkus. Itu amalan saya. Nah, supaya kita apa ya, dengan wasilah itu kita dekat kepada Allah. Dah, yang kelima, yang kelima, halo, Ya Ustadz, oke, masih aman nanti ya, masih aman ya. masih Ustadz. Oke, yang kelima, wal ajibu bil amal atau wal ajibu birra'yi. Nah, ini bahaya juga nih penyakit hati yang ini. Kenapa lah kita ini gini-gini aja hidupnya? Kenapa kita nggak bisa jadi orang soleh? Kenapa kita nggak bisa jadi orang-orang yang level-levelnya level para solihin, yang tahajudnya sering, puasa Senin Kamisnya sering, infaknya tiap hari, sedekahnya tiap hari, rezekinya itu naik terus, naik terus, naik terus. Kenapa lah kita nggak bisa jadi seperti itu? Kata Ali bin Abi Thalib adalah barangkali, barangkali kau merasa takjub, kau merasa bangga diri, kau merasa bangga diri dengan amalmu, kau merasa bangga diri dengan sedekahmu, kau merasa bangga diri dengan tahajudmu, kau merasa bangga diri dengan kehebatanmu, dengan kealimanmu, dengan keilmuanmu. Yang lain nggak ngaji, kau sendiri yang ngaji, kau tuh
berprasangka bahwa kaulah yang paling terbaik. Yang lain nggak tahajud karena capek tidur. Kau sendiri yang tahajud. Nah, nah, yang lain itu nggak tahajud. Ya Allah, aku sendiri yang tahajud. Ya Allah. Nah, merasa diri yang paling benar, merasa diri paling ajib, paling bangga, paling bagus. Di situ barangkali Allah menahan rezeki kita. Karena kita merasa khawatirnya kenapa rezeki nggak dikasih-kasih Allah dan khawatirnya kenapa rezeki itu khawatirnya kalau dikasih Allah tuh rezeki banyak, harta banyak, mobil Pajero 50, mobil Fortuner 30. Nah, umrohnya sebulan sekali, misalnya umrohnya itu seminggu sekali, misalnya saking kan banyak uangnya. Umrohnya plus Turki, plus plus negara-negara Eropa, plus Spanyol, plus macam-macam lah pokoknya. Nah, ternyata ada niat ingin ingin takjub gitu loh, ingin ingin dipuji oleh orang lain bahwa dia itu dekat dengan Allah, bahwa dia itu eh, asistennya Allah, bisa dibilang gitulah. Dia itu dekat dengan Allah. Nah, itu hati-hati. Ini perkara hati sebenarnya. Sudah perkara hati. Maka kalau dari saya pribadi, saya berprasangka bahwa kenapa amal kita yang pertama kunci dari rezeki itu adalah takwa. Semakin takwa kita tinggi, semakin Allah angkat derajat rezeki kita. Itu yang pertama. Karena wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan solusinya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang saya sampaikan, jangan membatasi rezeki hanya dalam ranah harta aja. Banyak rezeki itu. Anak sehat rezeki, istri sehat rezeki, suami sehat rezeki, orang tua sehat rezeki. Berprasangka kepada Allah yang baik-baik. Nah, supaya rezeki itu banyak-banyak nikmat Allah itu kita aja nggak mensyukuri itu. Banyak itu. Nah, kalau mau ditambah oleh Allah, bersyukurlah banyak-banyak. La in syakartum la azidannakum. Nah, bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah harta kita, tambah rezeki kita. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa kenapa kita itu tidak bisa diangkat Allah menjadi orang soleh, menjadi orang yang dipercaya Allah, orang-orang yang punya harta banyak. Mungkin kita punya 5 sifat itu. Sifat yang pertama, kita mungkin eh, sifat yang pertama kita mungkin merasa puas dengan kebodohan kita. Kita merasa sudah cukup deh aku belajar nih, nggak perlu lagi aku belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita punya sifat tamak. Yang ketiga, kita mungkin pelit juga. Yang keempat, kita riak dengan amal kita. Yang kelima, mungkin kita bangga diri dengan diri kita. Nah, itu dari saya. Maka yang pertama, saya ulangi sekali lagi bahwa closing statement-nya gini. Kita ini hamba Allah, kita diatur oleh Allah. Jangan kita mengatur Allah. Itu ya. Kita ini hamba Tuhan. Kita diatur oleh Tuhan. Bukan kita mengatur Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini hamba Tuhan. Kita harus mengerti apa mau Tuhan. Apa maunya Allah. Jangan Tuhan disuruh mengerti kita. Nah, itu. Kita harus mengerti kenapa Allah seperti ini dengan kita. Kenapa Tuhan seperti ini dengan kita. Barangkali kita punya sifat-sifat yang jelek dalam hati kita. Nah, itu harus dibersihkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, begitu ya. Oke, cukup sampai di sini aja Bang Nadi. Mungkin ada pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Ustadz Sukma Maulana atas penyampaian materinya pada malam hari ini. Nah, yang tadi kurang lebih ada tiga sifat yang harus dihindarkan oleh kita dan juga tadi ada dua hal yang harus kita perbaiki pada diri kita agar rezeki tersebut dapat datang seperti air yang mengalir pada diri kita semua.
Ya, maaf. Ada laba-laba tadi. Baik, ayah bunda abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan sesi tanya jawab sampai pada pukul 20:50 ya. Karena kajiannya kita selesai jam 9. Jadi untuk sekarang ini silakan kepada ayah bunda abang kakak yang punya pertanyaan untuk tanyakan seputar materi yang sudah kita bahas, atau mungkin ada pertanyaan lain di luar dari materi juga kami persilakan. Boleh langsung ditulis di kolom chat, langsung saya tulis di kolom chat, ataupun bisa melalui bertanya secara langsung, langsung raise hand dan juga open mic-nya. Untuk sesi pertama ini kita buka dua penanya terlebih dahulu. Untuk ayah bunda abang kakak yang ingin bertanya, kami persilakan. Mungkin ingin dijelaskan lebih lanjut dari poin-poin yang sudah dibahas tadi, dari 5 sifat yang harus dihindarkan tadi, dan mungkin tadi dari closing statement seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Sukma Maulana, ada yang ingin diperjelas, yang ada yang ingin ditekankan, kami persilakan untuk ayah bunda abang kakak yang ingin bertanya. Ada mungkin yang mau bertanya? Oke, baik. Pertanyaan dari Kak Pairoh. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Ini ada pertanyaan nih Ustadz Sukma. Bagaimana cara agar selalu berbaik sangka dengan Allah? Izin off cam ya, Bang Nandi ya, sebentar ya. Oke Ustadz. Oke. Nah, pertanyaan dari siapa tadi? Bunda. Dari Kak Pairoh. Ah, Kak Pairon. Tadi nggak kedengaran, saya bilang izin off cam. Baik. Bagaimana cara kita berbaik sangka kepada Allah? Ini suara saya jelas nggak, Bang Nandi? Terdengar Ustadz. Oke. Bagaimana cara kita berbaik sangka sama Allah? Ada hadis kudusi bilang gini, Ana inda zanni abdi bi. Aku menurut prasangka Tuhan, prasangka hambaku terhadapku. Gimana caranya supaya kita berprasangka baik sama Allah? Banyak-banyak kita berprasangka baik sama Allah. Banyak-banyak kita lihat nikmat Allah. Banyak-banyak kita lihat nikmat Allah. Nah, unzur man asfala minkum, kata Nabi. Kalau mau cara mengetahui bagaimana nikmat Allah itu banyak kepada kita, unzur man asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kamu. Siapa orang di bawah kita? Mungkin kita punya hutang hanya 10 juta. Ada yang mungkin lebih banyak dari kita, 1 M misalnya. Nah, ada orang mungkin kita punya hutangnya cuma 5 juta. Ada calon saudara tetangga sebelah hutangnya itu 10 M misalnya. Nah, kita atau misalnya, misal gini, kita punya hanya punya motor ini pun sering mogok misalnya. Nah, kemudian gimana cara kita bersyukur berprasangka kepada Allah? Lihatlah orang yang cuma jalan kaki atau pakai sepeda. Caranya supaya kita berkhusnuzon dengan Allah, berbaik sangka dengan Allah adalah dengan cara melihat nikmat orang lain, terutama nikmat orang yang di bawah kita, supaya kita bersyukur, berprasangka baik kepada Allah. Ternyata inilah mau Allah. Seperti yang apa saya sampaikan di komitmennya bahwa kita ini adalah hamba Allah, kita harus mengerti Allah, bukan Allah disuruh mengerti kita. Begitu. Kita harus mengerti Tuhan. Bukan Tuhan disuruh mengerti kita. Kita itu hamba. Kita diatur sama Allah. Bukan kita yang mengatur-ngatur Allah. Begitu jawabannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan kedua Ustadz dari Kak Pietria. Ya, Pietria. Bagaimana cara menjaga hati agar tidak ria ketika beramal? Kadang di awal kita sudah ikhlas, tapi tiba-tiba ada timbul rasa bangga itu. Oke. Imam Ibnu Abdullah Al-Iskandari dalam kitab Al-Hikmah bilang gini,
orang beramal, orang nggak jadi beramal karena takut ria, itu ria. Itu hati-hati. Nggak jadi beramal karena takut ria, itu ria kata Imam Ibnu Athaillah Al-Sandali dalam kitab Al-Hikmah itu. Dan orang yang beramal karena ingin dipuji itu pun ria. Maka gimana? Baiknya kita beramal enggak ria supaya hati kita enggak ria. Itu gimana Pak Ustadz? Supaya hati kita itu apa ya tidak muncul sifat-sifat ingin dipuji oleh orang lain, ingin dikatakan orang soleh. Itu gimana caranya Pak Ustadz? Saya itu selalu ingat firman Allah. Saya selalu ingat firman Allah. Apa apa kata Allah Subhanahu wa taala supaya tidak memandang diri itu hebat. Saya ingat firman Allah bahwa wa khiliqun nasi da'ifan. Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Nah, Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Nah, kita ibadah ini kan pertolongan dari Allah. Kita tuh lemah sebenarnya. Nggak punya apa-apa kita. Kita nggak punya hidayah. Kita nggak punya kekuatan untuk ibadah. Kita ini lemah. Siapa coba yang membangunkan kita sholat tahajud kalau nggak Allah? Bisa saja Allah langsung matikan kita pas kita tidur. Alladzi atas surah Al-Mulk itu ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Khalaqal mauta wal hayata, dia yang telah menciptakan mati dan hidup. Allah bisa saja mematikan kita pas waktu tidur. Tapi hebatnya Allah, sayangnya Allah sama kita, Allah bangun kita pada satu malam dan 2 malam untuk tahajud. Atau Allah bangunkan kita pada azan subuh untuk sholat subuh. Apa hebatnya kita? Kan nggak punya kemampuan apapun kita. Itu kan Allah yang membangunkan. Nah, maka saya selalu ingat firman Allah bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, kita nggak punya kekuatan apa-apa. Makanya yang sering kita buat, yang sering kita nadamkan itu, la haula wala quwwata illa billah. Kami tidak punya kekuatan ya Allah kecuali kekuatan Engkau ya Allah. Kan begitu yang sering kita ucapkan. Maka seperti itulah caranya. Tapi ada Imam Nawawi dalam syarah Arba'in Nawawi dia bilang gini. Ada beberapa ada beberapa keadaan yang membuat kita itu bukan riya, tapi qudwah jatuhnya. Seperti misalnya seorang guru mencontohkan kepada santrinya atau kepada muridnya beramal soleh yang baik seperti apa. Itu bukan riya namanya, tapi qudwah. Kata Imam Nawawi yang lebih macam ini bagus, boleh. Orang tua, ayah mencontohkan ngaji yang baik kepada anaknya. Itu bukan riya, itu namanya qudwah. Itu boleh. Itu harus dibedakan juga mana riya, ya, mana uswah. Uswah itu contoh. Begitu. Begitu ya, Bunda ya. Masya Allah. Baik, Allah alam bisawab. Wah, yang mencontoh bangun malam. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Ini pertanyaan terakhir. Tadi kan pertanyaannya seputar bagaimana cara menghindarkan diri dari sifat ria, cara supaya kita bisa beribadah dengan ikhlas. Nah, sekarang pertanyaannya ini cara menghadapi orang yang suka merasa bangga diri. Jadi, cara menghadapi orang yang suka bangga diri itu gimana, Ustaz? Apa Ustaz? Sepertinya mic-nya belum dihidupkan, Ustaz. Sudah? Oke, sudah. Apa yang dia? Halo? Ya, Ustaz. Ya. Gimana caranya menghadapi orang yang suka pamer, yang suka bangga diri, Pak Ustaz? Biarkanlah. Biarkan aja sudah. Doakan aja dia dapat hidayah. Doakan aja dia dapat apa petunjuk dari Allah. Maka doakan dia, Allahu yahdik. Semoga Allah menunjukimu jalan yang lurus. Allahu yahdik. Semoga Allah memberikanmu hidayah yang bagus, petunjuk yang bagus.
Nah, mau gimana lagi? Itu kan hati orang. Nggak bisa kita buat. Kalau dari kita sendiri gimana caranya Pak Ustadz menghadapi orang yang seperti itu? Ya udah biar aja. Itu juga mereka. Tapi pula jangan kita baper. Nah, itu jangan baper kita. Kan gitu. Jangan biarkan mereka amalina wa amalukum amalukum. Nah, begitu. Amal kami ya amal kami. Amal kalian ya amal kalian. Udah gitu aja. Nah, begitu, jangan jangan cepat kita baper sekali. Nah, jadi kalau yang bangga-bangga diri ini pun, yang pamer-pamer ini, apa yang dicarinya coba? Mencari popularitas, atau mau mencari pujian yang banyak, atau mau mencari apa pengakuan, mau mencari apa? Tujuannya itu untuk apa? Nah, begitu. Nah, kalau seandainya tujuannya itu untuk li'i'la'i kalimatillah, bagus. Untuk meninggikan agama Allah, bagus. Nah, dan begitu. Ya Allah, tolong ya Allah, tulisanku ini, bukuku ini, jadikan buku yang menjadi wasilah berubahnya orang-orang lain, ya Allah. Menjadi wasilah buku pemberi petunjuk orang lain, ya Allah. Bagus, bukan pamer namanya, berdoa pada Allah supaya bukunya bermanfaat. Tapi itu jatuhnya manfaat, bukan pamer. Ya, terakhir dari saya yang ingin saya sampaikan bahwa Imam Nawawi, saya sering sebut Imam Nawawi, Imam Nawawi, Imam Nawawi, karena saya memang paling ngefans sama Imam Nawawi itu. Saya paling ngefans sama Imam Nawawi, bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara mujahadahnya. Saya ngefans sekali dengan Imam Nawawi. Saya baca semua buku-buku Imam Nawawi itu. Imam Nawawi itu saking luar biasanya husnuzon sama Allah itu, saking berbaik sangkanya sama Allah itu, dia tidak nikah itu karena lupa katanya. Dia tidak nikah itu karena lupa kepada Allah. Bukan lupa dengan nikah. Jadi Imam Nawawi pernah bertanya, Imam, kenapa kau nggak nikah-nikah? Kata Imam Nawawi, nah situ, nah situlah aku lupa untuk menikah. Dia tidak menyalahkan Allah, gitu loh. Dia tidak menyalahkan Allah. Kalau kalau kita nggak dapat jodoh-jodoh itu menyalahkan Allah, kenapa nggak dapat jodoh-jodohnya ya Allah? Ada begitu. Imam Nawawi itu nggak, aku lupa kata dia. Aku lupa. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Dah, oke. Begitu, Bang Nandi. Wallahu a'lam bishawab. Banyak mohon maaf. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah sudah 3 pertanyaan sudah disampaikan dan juga sudah dijawab oleh Ustadz Sukma Maulana. Nah, semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan tadi dan jawaban-jawaban yang sudah diterangkan bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu dan juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada satu lagi nih dari Bapak Yusuf Nur Ihsan. Saya izin menjawab Pak ya. Ini juga kebetulan salah satu pertanyaan yang pernah disampaikan pada kajian kita juga. Jadi kalau misalkan kita menemukan uang di jalan, sudah berusaha cari pemiliknya tapi tidak berhasil menemukan, apakah uangnya boleh disedekahkan? Nah, maka kita lihat dulu nominalnya, Pak. Nominalnya kalau misalkan nominalnya itu kecil, misalkan anggaplah 1.000, 2.000, maka silahkan disedekahkan dengan niat supaya pemilik dari uang tersebut juga mendapatkan kebaikan dari uang yang kita sedekahkan tersebut. Tapi jika uang yang kita dapatkan itu nominalnya besar, anggaplah mungkin satu dompet atau dalam amplop yang mempunyai nominal yang besar dan juga banyak, maka eh, alternatif terbaiknya adalah silahkan diberikan kepada pihak berwajib untuk diamankan. Nah, dengan begitu maka kita sudah terlepas tanggung jawab kita dari uang tersebut karena kita sudah memberikannya kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Seperti itu, Bapak. Kalau misalkan kita udah berusaha nyari tapi masih nihil dan uang yang kita pegang itu nominalnya besar, maka jangan sesekali kita mencoba untuk simpan sendiri. Nah, jangan, karena itu akan menjadi tanggung jawab kita. Biarkan kita berlepas diri dan memberikannya kepada orang yang lebih berhak untuk menanganinya. Seperti itu kurang lebih Bapak ya. Oke,
Baik, terima kasih ayah bunda abang kakak sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini, yang sudah bergabung di kajian rutin kita. Semoga dengan kajian malam hari ini dapat menambah ilmu kita, dapat menambah iman kita, wawasan kita, serta menambah juga eh, keberkahan, kebaikan, dan juga semuanya yang baik-baik dalam diri kita semuanya. Baik, ayah bunda abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berada di penghujung daripada kajian. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selepas dari ini, selepas dari kajian ini, pada hari-hari berikutnya kita selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan rezeki yang lancar, diberikan segala hal-hal yang baik selalu datang ke dalam tubuh kita, dan juga dipertemukan dengan orang-orang baik, dijauhkan dari orang-orang jahat, dan semoga kita semua bisa berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu keutamaan kita berjamaah. Karena dengan kita berjamaah, kita bisa saling bahu membahu, bisa saling rangkul untuk bisa mencapai di tujuan kita hari kiamat nanti, yaitu surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita tutup kajian malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kajian malam hari ini bermanfaat, dan untuk ayah bunda yang mungkin teman-teman kita belum bergabung, insya Allah nanti akan ada rekamannya, akan kita share di grup WhatsApp-nya masing-masing untuk ditonton kembali. Seperti itu. Baik, saya akhiri kajian malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima atas kasih waktunya. semuanya. Terima kasih ayah bunda abang Untuk kakak. Insya Allah kita untuk bertemu lagi pada kajian berikutnya. amin amin. Saya mohon izin menutup Zoom meetingnya ya.